Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Aku tidak bisa mengatakan hal-hal seperti itu. Jiang Hongyan memandang Suke dan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia selalu tenang, selalu. Suke sudah terbiasa dengan karakternya dan tersenyum padanya. Ngomong-ngomong, kamu harus tahu bahwa aku tidak akan pernah menyakitimu. Aku memang memukulmu dengan tongkat hitam panjang, tapi aku tidak melakukannya untuk menyakitimu. Sebelumnya, ketika dia berhasil membunuh seorang kultivator dari suku sapi tanduk surga yang berada di tahap sintesis bentuk, dia menerima tas misteri besar dari sistem. Sebelumnya, saat dia berbicara dengan Jiang Hongyan dengan nada yang sangat melankolis, dia mengaktifkan aura keberuntungannya dan membuka tas misteri besarnya. Di dalam, dia hanya menemukan dua benda, tali merah perkawinan dan tongkat hitam panjang. Dia sudah pernah menggunakan tali merah pernikahan, dan dia sangat senang dengan tongkat hitam panjang itu. Tongkat hitam panjang itu tidak akan melukai siapapun, tetapi begitu seseorang terkena tongkat itu, mereka akan pingsan. Beberapa pembudidaya tidak ingin merendahkan diri untuk menggunakan benda seperti itu. Tetapi, bagi Suke, itu adalah harta yang cukup berharga. Ya, memang, aku tidak merasakan sakit apapun. Bagaimana Anda bisa melakukannya? Jiang Hongyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tahu dengan jelas kekuatannya sendiri dan yakin bahwa Suke tidak bisa mengalahkannya dengan mudah. Tapi dia pingsan dan, anehnya, dia tidak merasakan sakit sama sekali. Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi free web VL Channel Meter untuk mengalami kecepatan pembaruan yang lebih cepat. Ketika kamu mengingat semua yang terjadi di antara kita, aku akan memberitahumu. Suke tersenyum. Itu kesepakatan, Jiang Hongyan berkata sambil tersenyum. Suke mengira dia sangat ingin tahu jawabannya, tetapi, yang mengejutkannya, Jiang Hongyan tidak terlalu penasaran. Suke lalu buru-buru berkata, atau kamu bisa menciumku, memelukku, dan memelukku tinggi-tinggi seperti yang kamu lakukan di masa lalu. Aku akan memberitahumu kalau begitu. Tidak, Jiang Hongyan menolak, dan memandang Suke dengan serius. Saya pikir sebagian besar dari apa yang Anda katakan salah. Apa? Suke terkejut. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu lupa segalanya. Bagaimana kamu tahu aku berbohong sebelumnya? Petik 2. Aku tidak tahu, kata Jiang Hongyan. Ketika kamu mengatakan kamu adalah suamiku, aku tahu kamu berbohong. Tetapi ketika Anda berbicara tentang tempat pertama kali kita bertemu dan hal-hal yang terjadi setelahnya, semuanya tampak benar. Kamu, brilian. Suke agak malu. Saya pikir saya bisa menipu dia untuk satu kali setelah dia kehilangan semua ingatannya. Tidak seperti para idiot di TV, yang bisa dengan mudah ditipu, dia membuktikan bahwa aku salah. Saya kira dia adalah satu-satunya orang di dunia yang tidak bisa ditipu, bahkan ketika dia telah kehilangan semua ingatannya. Kamu membawaku ke suatu tempat untuk membantuku mengingat kembali ingatanku, kan? Jiang Hongyan bertanya. Ya, percayalah, begitu Anda berhasil melakukannya, Anda tidak akan pernah ingin meninggalkan saya lagi, kata Suke. Mengapa? Karena kita sangat mencintai satu sama lain. Jiang Hongyan terdiam dan diam. Selama beberapa hari berikutnya, Jiang Hongyan duduk di tanah kosong yang dibawa Suke dan mulai berkultivasi. Jelas, dia juga mencoba semua yang dia bisa untuk mengingat kembali semua ingatannya. Tapi Suke sangat kesal. Setelah beberapa tahun, dia akhirnya menemukan Jiang Hongyan lagi, dan dia langsung berkultivasi bahkan sebelum mereka berbicara banyak. Dia tahu bahwa dia melakukannya karena dia telah kehilangan semua ingatannya, tetapi, di depan kecantikan seperti itu, dia tidak dapat menahan diri untuk menggodanya. Hongyan. Hong kecil. Yan kecil. Kamu sangat cantik, ya Tuhan, tidak ada kerutan di sekitar matamu. Tolong, bicaralah denganku. Duduk di sini sepanjang hari sungguh membosankan. Mungkin Anda lebih suka berdansa dengan saya? Anda tahu, saya sangat pandai menari. Semua orang memanggilku Raja Tarian Persegi, Nicole Suke. Suke terus mengomel dan mengomel padanya. Tapi Jiang Hongyan tidak terganggu sama sekali. Dia hanya duduk di sana dengan tenang dan melanjutkan kultivasinya.
Kembali ke pagoda jiwa, saat pertama kali mereka bertemu, Jiang Hongyan mengira Suke adalah monster yang dia butuhkan untuk keluar dari pikirannya. Sampai Suke mengambil sepotong tahu busuk dan memasukkannya ke mulutnya, dan kemudian dia menyadari bahwa dia benar-benar ada. Suke memikirkan hal ini dan dia mendapatkan sebuah ide. Jika aku memasukkan sepotong tahu busuk ke dalam mulutnya, dia tidak akan marah padaku kan? Yah, saya harap tidak. Tapi sebenarnya dia tidak melakukannya. Karena sebelumnya Jiang Hongyan telah mencapai saat kritis kultivasinya di mana dia tidak bisa bergerak sama sekali. Itulah satu-satunya alasan mengapa dia tidak berhasil menghentikan Suke memasukkan sepotong tahu busuk ke dalam mulutnya. Sekarang dia tidak dibatasi dan dia tidak ingat siapa saya. Bagaimana jika dia kabur setelah aku memasukkan sepotong tahu busuk ke dalam mulutnya? Betapa membosankan. Suke duduk tidak jauh dari Jiang Hongyan dan menghela nafas. Kemudian dia memanggil sistemnya untuk melihat apakah dia dapat menemukan sesuatu yang menarik di sana. Wow, dia menatap tali merah pernikahan. Dia pernah menggunakannya ketika dia bersama peri Zixia, tapi karena dia masih berkultivasi, dia tidak tahu efek sebenarnya dari itu. Meskipun Hongyan mengatakan dia akan segera mengingat kembali ingatannya, bagaimana jika dia gagal melakukannya? Bahkan jika dia melakukannya, sebenarnya kami tidak sedekat itu. Jika kita akhirnya bisa bersama atau tidak, saya tidak yakin. Pokoknya, aku harus mencobanya. Suke ragu-ragu sejenak dan mengambil keputusan. Ikat dia padaku. Suke dengan hati-hati bangkit dan dengan lembut berjalan menuju Jiang Hongyan. Namun, ketika dia berdiri di depan Jiang Hongyan, dia tiba-tiba membuka matanya. Apa yang akan kamu lakukan? Jiang Hongyan menatap lurus ke arah Suke. Suke tercengang dan buru-buru memaksakan senyum. Tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Aku ingin menari di depanmu untuk membuatmu bahagia. Apakah Anda melihat benang merah kecil? Itu cocok dengan tarianku. Jiang Hongyan dengan tenang menatapnya dan berkata, menarilah. Dia benar-benar ingin aku menari? Suke kagum dan berdiri diam beberapa saat. Kemudian dia mengangkat benang merah itu tinggi-tinggi di langit dan mulai bergerak dari satu sisi ke sisi lain, menyanyikan lagu India. Jiang Hongyan terkejut dengan aksen lucu Suke dan caranya menari. Apa musik dansa ini? Dia bertanya, bingung. Meskipun dia tidak mengerti liriknya, dia menyukai musiknya dan menurutnya itu cukup unik. Suke berkata dengan rasa bersalah, ini adalah musik dansa India. Sebenarnya, saya sama sekali tidak pandai dalam hal itu. Nyanyian dan tarianmu, bagus sekali. Jiang Hongyan mengangguk dengan gembira, berkomentar dengan serius. Kamu merayuku. Suke tersenyum rendah hati, tetapi di dalam hatinya dia diam-diam menghela nafas. Dia baru saja mencoba merayapinya, tetapi dia langsung melihatnya. Rupanya, serangan diam-diam sebelumnya membuatnya waspada. Tidak, itu tidak akan berhasil. Sebagai King of Top Acting, saya tidak akan mentolerir kegagalan seperti itu. Mengapa saya merasa sangat bersalah? Terlalu memalukan bahwa saya harus menyanyikan lagu India itu ketika dia melihat tindakan saya. Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi free web VL Channel Meter untuk mengalami kecepatan pembaruan yang lebih cepat. Saya harus membalikan keadaan. Suke menegakkan punggungnya dan berkata dengan senyum tipis saat dia bermain dengan tali merah pernikahan, Hongyan, aku ingat aku bisa melakukan semacam trik sulap. Apakah Anda ingin melihat-lihat trik sulap? Apakah Anda anggota dari Sekte Iblis? Jiang Hongyan bertanya dengan tenang, seolah dia tidak akan terkejut jika Suke benar-benar anggota dari Sekte Iblis. Karena tindakan Suke bahkan lebih kejam daripada tindakan Sekte Iblis. Tidak, bagaimana mungkin saya, seorang sarjana, bergabung dengan Sekte Iblis? Trik sulap adalah istilah dalam bahasa gaul kampung halaman saya. Di sini Anda menyebutnya sulap, jelas Suke, menggelengkan kepalanya. Oh, Jiang Hongyan sedikit mengangguk, wajahnya masih tenang. Dia tidak tertarik dengan trik sulapnya. Akhirnya, untuk mendapatkan perhatiannya, Suke berkata, Hongyan, apakah kamu yakin aku bisa menghilangkan tali merah ini di depanmu tanpa menggunakan cincin penyimpanan? Oh, bagaimana Anda akan melakukannya? Jiang Hongyan membuka matanya sedikit dan menatap Suke dengan rasa ingin tahu.
Tolong ulurkan tanganmu dulu. Suke tersenyum misterius, berusaha menciptakan suasana yang menarik. Jiang Hongyan mengulurkan tangannya setelah ragu-ragu. Pergelangan tangannya yang terlihat dari lengan jubahnya begitu putih dan mungil. Pertama, aku akan mengikat tali merah ini di tanganmu selama 2 putaran untuk mendapatkan ki surgawi. Suke mulai mengikat salah satu ujung tali pada Jiang Hongyan saat dia menjelaskan. Jiang Hongyan tidak menolaknya dan membiarkannya mengikat tali di tangannya. Kemudian dia berkata, menggelengkan kepalanya, saya belum mencapai tahap surgawi, jadi saya tidak memiliki ki surgawi. Tidak masalah, kamu akan memilikinya selama aku percaya itu. Suke berkata tanpa malu-malu sambil mengikat simpul. Kemudian, dia mengikat ujung tali yang lain di pergelangan tangannya sendiri dan menjelaskan, sekarang saya akan mengikat tali di tangan saya untuk mendapatkan ketampanan. Jiang Hongyan masih cukup tenang dan tidak mengatakan apa-apa. Selanjutnya, saatnya menyaksikan keajaiban. Lihat, kata Suke sambil juga mengikat simpul di pergelangan tangannya. Suara mendesing. Lingkaran merah samar muncul di tali merah. Kemudian tali merah itu menghilang begitu saja. Ini berarti takdir pernikahan di antara mereka telah ditetapkan. Apa? Jiang Hongyan, yang tidak tahu apa yang terjadi, cukup terkejut dan bingung. Karena dia bisa merasakan bahwa Suke tidak melakukan apa-apa sekarang. Dia hanya mengikatkan tali ke tangan mereka dan tali itu benar-benar menghilang. Bagaimana Anda melakukannya? Dia penasaran pada akhirnya. Tindakan Suke selalu sangat aneh. Misalnya, tongkat hitam yang dia gunakan untuk membuatnya pingsan dan tali merah yang hilang begitu saja bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh pembudidaya biasa. Suke suka pamer. Dia berkata dengan senyum jahat, ini rahasia. Aku akan memberitahumu jika kamu menciumku, memelukku, dan membesarkanku. Petik 2. Jiang Hongyan menatapnya diam-diam untuk sementara waktu. Kemudian, dia menutup matanya dan kembali berkultivasi. Suke tercengang. Omong kosong. Dia sangat dingin. Karena dia kehilangan ingatannya, dia juga melupakan semua usahaku sebelumnya. Seperti yang diharapkan, sangat sulit untuk menggoda permaisuri. Namun, kita telah terhubung dengan tali merah perkawinan. Bagaimana ini bisa terjadi? Suke duduk di sampingnya dengan curiga dan memutuskan untuk menunggu semua kemungkinan perubahan. Tidak ada yang terjadi dalam setengah jam berikutnya. Brengsek, mungkinkah tali merah itu palsu? Suke bingung. Namun, pikiran permaisuri juga kacau. Dia menikmati ketenangan. Tapi dia tidak tahu mengapa dia tidak bisa fokus pada kultivasi selama lebih dari setengah jam setelah berbicara dengan Suke. Itu sangat tidak normal. Entah kenapa, dia ingin berjalan-jalan dan melihat dunia aneh ini. Pada awalnya, ide ini tampak tidak penting. Namun, seiring berjalannya waktu, dia menjadi semakin bersemangat untuk keluar dan melihat-lihat. Suke, akhirnya, dia membuka matanya yang indah dan memanggil Suke. Suke terkejut. Apa? Jiang Hongyan berdiri dan berkata dengan suara rendah, saya ingin jalan-jalan. Bisakah Anda mengikuti, pergi dengan saya? Dia awalnya berencana untuk mengatakan ikuti saja aku. Namun, mengikutiku terasa lebih tiba-tiba daripada ikut denganku. Dia baru saja mengubah kata-katanya karena dia merasa dia tidak bisa berbicara dengan Suke dengan nada seperti itu. Jalan-jalan, apakah ini kencan? Suke terkejut. Kemudian dia setuju, baik. Aku akan pergi bersamamu. Jauh di lubuk hatinya, dia sangat senang. Sebelum Jiang Hongyan kehilangan ingatannya, dia tidak akan mengatakan, pergi bersamaku untuk jalan-jalan. Sekarang, ketika dia kehilangan ingatannya, itu terjadi secara tiba-tiba. Itu pasti disebabkan oleh tali merah pernikahan, yang bisa menciptakan kesempatan baginya untuk bersamanya. Saya ingin berjalan-jalan di tempat yang banyak orangnya, tambah Jiang Hongyan. Tentu, tidak masalah, jawab Suke. Apakah kamu tidak takut ketahuan? Mereka masih akan mencariku sekarang, kata Jiang Hongyan. Dia percaya bahwa Suke melarikan diri bersamanya karena dia tidak dapat membunuh semua pembangkit tenaga listrik di ambang tahap penyeberangan bencana. Alasan sebenarnya adalah bahwa Suke menyerang dengan 2 pukulan yang masing-masing menghabiskan 10.000 acting tough points, yang membuat konotasi taonya cukup rapuh, bahkan dengan bantuan fungsi pemulihan otomatis dari sistem.
Namun, setelah istirahat beberapa hari, dia sudah mendapatkan kembali kekuatannya dan tidak takut pada siapapun. Aku tidak takut sama sekali. Jangan khawatir, alasan saya pergi dengan Anda bukan karena mereka terlalu kuat, tetapi karena Anda dulu mengatakan kepada saya bahwa tidak bijaksana membunuh terlalu banyak orang. Saya telah menyimpan kata-kata Anda dalam pikiran saya. Lagi pula, mereka juga akan menjadi bawahanmu di masa depan, bagaimana aku bisa membunuh mereka? Suke berkata tanpa malu-malu. Jiang Hongyan sedikit terkejut dan berkata setelah beberapa saat, kamu ingat apa yang aku katakan sebelumnya? Tentu saja, kata Suke dengan senyum cerah. Jiang Hongyan sedikit mengangguk dan terdiam. Namun, hatinya tidak bisa tenang. Tidak heran dia begitu kesal dan kecewa ketika dia menemukan saya telah melupakannya. Dia ingat semua yang saya katakan dan lakukan sebelumnya. Dia sangat mencintaiku, tapi aku sudah melupakannya sama sekali, yang pasti sangat menyakitinya. Sebelum mendapatkan kembali ingatanku, mungkin aku harus memperlakukannya dengan baik. Saat dia memikirkan hal ini, Jiang Hongyan berkata dengan suara rendah, ayo pergi. Dan mereka mulai berjalan berdampingan. Suke tidak terlalu banyak berpikir. Dia mulai berdoa agar semua asrama di kota-kota terdekat hanya memiliki satu kamar tersisa malam ini. Namun, ketika mereka tiba di kota kuno, mereka hanya menemukan sedikit pembudidaya di kota tersebut. Lagi pula, kota ini berada di area Celestial Burial Valley, yang cukup sepi. Pada dasarnya, tidak ada pembudidaya yang datang ke kota ini ketika tidak ada urusan penting. Tapi Suke telah menjadi orang terkenal di benua timur. Ketika dia dan Jiang Hongyan muncul di kota kuno, semua orang terkejut dan menyebabkan kegemparan. Omong kosong, ini Suke. Lari, Suke ada di sini. Astaga, mengapa kita harus melarikan diri? Kami tidak menyinggung perasaannya sebelumnya. Kamu tidak takut padanya, tapi aku punya adik perempuan. Saya khawatir dia akan diseret setelah dipukul hingga pingsan oleh Suke. Brengsek, adik perempuanmu baru berusia 4 tahun. Benar, dia berusia 4 tahun ini dan bukan lagi anak berusia 3 tahun. Aku harus memastikan keselamatannya. Kemanapun Suke pergi, semua pembudidaya dengan anggota keluarga perempuan akan segera melarikan diri untuk menghindarinya. Tindakan mereka membuat Suke terdiam dan malu. Untungnya, Jiang Hongyan tidak peduli sama sekali. Matanya tertuju pada segala sesuatu di kota kuno dan dia benar-benar tenggelam dalam dunianya sendiri. Namun, berita bahwa Suke muncul segera menyebar kemana-mana. Keesokan paginya, orang asing dengan niat membunuh yang kuat datang ke kota kuno bersama dengan beberapa leluhur dari benua timur. Tetapi mereka tidak menemukan apapun untuk Suke dan Jiang Hongyan telah pergi jauh sebelumnya. Seorang patriark mendapat kabar mencengangkan. Dia melaporkannya kepada lelaki tua di ambang Crossing Calamity Stage dengan ekspresi aneh. Beberapa penjaga asrama mengatakan Suke bertanya kepada mereka apakah mereka hanya memiliki satu kamar tersisa di asrama mereka. Kemudian, dia pergi ke kota lain bersama dengan senior suci ketika dia tahu ada banyak kamar kosong yang tersisa. Semua orang asing tercengang. Kemudian, mereka mulai berteriak dengan marah, bajingan. Mengapa dia menginginkan satu kamar? Ayo, terus cari dia. Selama 2 hari berikutnya, mereka masih gagal menemukan Suke dan Jiang Hongyan. Ketika mereka tiba di suatu tempat, mereka akan mengetahui bahwa Suke dan Jiang Hongyan telah lama pergi. Dan alasannya selalu sama, Suke tidak dapat menemukan hostel dengan hanya satu kamar tersisa. Semua orang luar benar-benar kesal dengan itu. Katakan saja pada Suke, kami akan menunggunya di luar lembah pemakaman surgawi. Jika dia tidak muncul, kami akan membantai benua timur. Orang-orang asing tidak tahan lagi dan memutuskan untuk menggunakan ancaman kejam ini untuk mendapatkan Suke, karena mereka hampir kehabisan waktu. Ancaman mereka membuat seluruh benua timur kesal. Pada awalnya, orang percaya Suke tidak terkalahkan. Ketika orang-orang asing mulai mengancamnya, orang-orang mulai tahu ada yang tidak beres. Oh, tidak, prediksi kami salah. Jika Suke bisa membunuh pembudidaya di ambang tahap penyeberangan bencana, bagaimana dia bisa menyembunyikan dirinya sesuai dengan gaya ini? Omong kosong, jika dia tidak muncul, kita akan dibunuh karena dia kan? Brengsek, sejauh yang saya tahu, masih ada 5 pembudidaya di ambang tahap penyeberangan bencana di antara orang-orang asing itu.
Tiba-tiba, banyak pembudidaya ketakutan. Mereka mulai menyiapkan batu roh kelas terbaik dan berencana melarikan diri dengan mengambil perangkat teleportasi. Namun, beberapa keluarga dan sekte besar, yang tidak dapat meninggalkan bisnis besar mereka, seperti kucing di atas batu bata panas. Seseorang dari keluarga Gong berkata di depan umum, "Suke, bisakah kamu mendengarku? Apa kau akan membuat semua orang di benua timur mati untukmu?" Seseorang dari keluarga Bai juga berkata, "Suke, jika kamu laki-laki, berdiri saja. Bisakah Anda benar-benar tahan melihat orang yang tidak bersalah terbunuh karena Anda?" Butface berkata, "Orang yang bermarga Su, aku bukan lagi temanmu." Seseorang harus menjawab untuk apa yang dia lakukan sendiri. Muncul saja. Duan Jiude, teman-teman dari fraksi surga yang meledak, jangan datang dan minum bersamaku. Saya cukup sibuk sekarang. Pemimpin fraksi dari fraksi Utopia, Persetan. Saat Suke berkeliling kota yang berbeda dengan Jiang Hongyan, dia mendengar peringatan itu. Jika saya tidak pergi ke Celestial Burial Valley untuk bertarung dengan mereka, mereka akan membunuh semua orang di benua timur. Suke mencibir. Dia sekarang dalam kondisi terbaiknya, lebih dari 80.000 acting tough points. Sekarang dia akan dengan mudah dapat membunuh beberapa pembudidaya yang hampir berada di tahap penyeberangan bencana. Bahkan jika dia akan kehabisan konotasi Tao, dia bisa pergi dan beristirahat selama beberapa hari dan kembali. Namun, sebelum Jiang Hongyan mengingat kembali ingatannya, dia tidak ingin menunjukkan dirinya di depan umum jika Jiang Hongyan dibawa pergi. Dalam beberapa hari berikutnya, Suke mencoba semua yang dia bisa untuk menggoda Jiang Hongyan, tetapi dia tidak memberikan tanggapan sama sekali. Misalnya, ketika Suke ingin melepas pakaiannya agar Hongyan tidak terkena hujan, Hongyan hanya melambaikan tangannya dan dia benar-benar menjadi tahan air. Selain itu, di mana mereka berada tidak ada kereta di jalan atau preman, jadi Hongyan tidak mungkin berada dalam bahaya. Beberapa hari kemudian, hubungan di antara mereka sama sekali tidak membaik. Nyatanya, Suke tahu dengan jelas apa pengaruh tali merah pernikahan. Itu hanya akan meningkatkan peluang bagi dua orang asing untuk saling mengenal dan tetap bersama. Itu saja. Jika Suke tidak dapat memenangkan hati Jiang Hongyan, bahkan jika dia menggunakan 100 tali merah pernikahan, itu akan sia-sia. Jelas, bahkan jika Jiang Hongyan tidak kehilangan ingatannya, dia sulit dicapai oleh pria manapun. Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi free web VL Channel Meter untuk mengalami kecepatan pembaruan yang lebih cepat. Di masa lalu, dia akan menjadi wanita yang hanya bisa dimiliki oleh penggarap abadi. Sekarang dia telah menjadi wanita seperti peri Zixia, yang tidak bisa bersama siapapun. Saya harus berterima kasih kepada pagoda jiwa di lembah dupa langit. Jika bukan karena itu, saya tidak mungkin mendapatkan kesempatan untuk melakukan kontak dengan Jiang Hongyan. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan sekarang adalah menunggu. Aku harus menunggu sampai dia mengingat kembali ingatannya. Maka saya yakin hubungan kita bisa dibangun kembali. Oleh karena itu, Suke menyerah untuk mencoba membujuk Jiang Hongyan, tetapi dia tidak dapat mengabaikan ancaman dari para pembudidaya. Suatu hari, Suke mengirim pesan kepada mereka, "Beritahu para penyusup itu, saya tidak akan pernah menimbulkan bencana bagi siapapun di benua timur. Yang saya takutkan adalah setelah saya pergi menemui mereka, mereka masih akan membunuh semua orang di benua timur." Para pembudidaya menerima pesan itu dan menjawabnya, "Lalu apa yang Anda ingin kami lakukan?" Suke mengirim pesan lain, "Kecuali jika Anda bersumpah pada iblis batin Anda bahwa Anda tidak akan pernah membunuh siapapun dari 4 benua, saya tidak akan datang." Sepakat, para pembudidaya setuju. Di luar lembah pemakaman surgawi di mana banyak pembudidaya dari benua timur berdiri di dekat pintu masuk, para pembudidaya dari sisi lain bersumpah pada iblis dalam mereka bahwa mereka tidak akan membunuh siapapun dari 4 benua begitu Suke datang menemui mereka. Nyatanya, mereka tidak mau melakukannya, karena satu-satunya hal yang ingin mereka lakukan adalah membawa pulang Jiang Hongyan. "Suke, mereka telah melakukan apa yang kamu minta? Kapan kamu akan pergi menemui mereka?" "Suke, kamu harus menepati janjimu. Seperti halnya kami para pembudidaya, ada banyak orang biasa yang tidak bersalah. Jika Anda melanggar kata-kata Anda, apa yang akan terjadi pada mereka?" "Suke, pergi, kami akan selalu mengingatmu jika kamu mati."
Banyak fraksi berpengaruh mengirim pesan ke Suke. Ketika Suke tiba di kota baru, semua orang di kota itu akan menatapnya, dan dia bisa merasakan bahwa mereka semua memintanya untuk pergi menemui para pembudidaya. Kenapa kalian semua terburu-buru? Aku selalu berpegang pada kata-kataku. Saya akan tiba di sana dalam 2 jam. Jika saya tidak ada di sana, saya adalah seekor anjing, kata Suke. Mendengar ini, banyak pembudidaya terkejut dengan kata-katanya. Apakah dia akan menjebak kita kali ini atau dia tahu dia mampu membunuh mereka, tetapi dia tidak ingin memberitahu kita seberapa mampu dia? Kalau tidak, dia tidak akan membuat keputusan seperti itu, karena ada kemungkinan besar dia akan dibunuh. Tetap saja, banyak pembudidaya tergerak olehnya. Kurasa aku salah paham dengannya. Saya pikir dia seperti Duan Jiude. Sekarang dia bersedia mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan kita. Ngomong-ngomong, dia tidak pernah melakukan apapun untuk menyakiti kita. Mereka yang dia sakiti adalah orang-orang yang menyinggung dia sejak awal. Dia pria muda yang baik. Jika kita menyadari ini lebih awal, dia pasti akan menjadi penjaga terkuat dari 4 benua. Saya sangat sedih sekarang. Di masa depan, saya tidak akan pernah menilai seseorang dari penampilannya. Suke adalah bakat dan harta bagi kami. Sekarang, karena kepicikan kita akan kehilangan dia. Banyak pembudidaya menghela nafas, dan beberapa yang sentimental bahkan menangis. Suke sangat tersentuh dan berkata, "Jika aku mati, ingatlah untuk membawa abuku bersamamu. Jika Anda pernah dalam bahaya, lempar mereka ke musuh Anda dan Anda akan baik-baik saja." Belakangan, banyak pembudidaya dari kota kuno lainnya berkumpul bersama dan mengantar Suke pergi. Mereka semua menangis dan ingin mengingat Suke, seorang pemuda yang luar biasa. Ketika Suke tiba di lembah pemakaman surgawi, dia menemukan banyak pembudidaya sudah ada di sana. Melihat Suke datang sendirian, para pembudidaya dari sisi lain itu marah. "Kamu bajingan, di mana senior suci kita?" Kultivator yang hampir berada di Crossing Calamity Stage sangat marah. "Kalian terlalu banyak bicara omong kosong. Ayo berjuang," kata Suke sambil berlari ke arah mereka. Para pembudidaya dari sisi lain buru-buru mempraktikkan mantra paling banyak yang mereka tahu. Bang! Suke dipukul. Menit berikutnya tubuhnya meledak dan menghilang. Pertempuran telah berakhir. Semua orang yang hadir tercengang. Dia pergi, seperti ini. Hanya 1 putaran, dan dia sudah mati? Banyak pembudidaya tidak percaya apa yang telah mereka lihat. Bagaimanapun, ini sama sekali bukan yang mereka harapkan. Beberapa detik kemudian, para pembudidaya dari sisi lain mulai mengutuk. Betapa tak tahu malu dia. Dia baru saja mengirim salah satu doppelgangernya ke sini. Aku bersumpah akan membunuh semua orang di benua timur. Serupa. Semua orang terkejut. Jadi dia baru saja mengirim doppelgangernya ke sini? Dia benar-benar brengsek. Semua kata-kata indah itu hanyalah sampah. Di kota kuno yang jaraknya puluhan ribu mil, Suke kembali bersama Jiang Hongyan dari kunjungan lapangan ke gunung yang indah. Dia mendengar apa yang terjadi hari ini dan tersenyum. Mereka tidak mengatakan saya tidak bisa mengirim doppelganger. Doppelganger adalah perwakilan saya, jadi saya tidak melanggar janji saya, dan mereka juga harus menepati janji mereka. Mendengar ini, semua orang memutar mata dan hampir pingsan. Suke, di mana integritasmu? Anda melanggar janji Anda terlebih dahulu, bagaimana Anda bisa memaksa mereka untuk menepati kata-kata mereka? Keesokan harinya, para pembudidaya dari sisi lain mengirim pesan, katakan pada Suke sendiri, bukan doppelgangernya, untuk datang menemui kami bersama dengan senior suci kami. Kami ingin dia berlutut di depan kami sebelum kami membunuhnya. Dia tidak akan pernah bisa memiliki senior suci kita yang mulia. Jika dia tidak melakukannya, kami pasti akan membunuh semua orang di benua timur, bahkan jika kami akan dilahap oleh iblis dalam kami. Kita akan memusnahkan fraksi Utopia dulu, lalu bunuh Budfest dan Duan Jiude. Sementara itu, Suke diam-diam duduk di sebelah Jiang Hongyan, mengawasinya berkultivasi. Mereka telah bersama selama hampir setengah bulan, tetapi belum ada yang terjadi di antara mereka. Mereka masih asing satu sama lain, tetapi tidak sepenuhnya. Suke tidak kecewa dengan ini, karena dia tahu bahwa begitu dia mengingat kembali ingatannya, mereka bisa sedekat sebelumnya. Tapi kapan waktunya akan tiba?
Suke duduk di samping dan menghela nafas. Penantian kali ini benar-benar sulit untuk ditanggung. Baginya, menghadapi seorang wanita yang hampir tidak mengenalnya, membuatnya merasa seperti satu hari sama saja dengan setahun. Bang! Tiba-tiba, energi yang luar biasa meletus darinya. Ki spiritual yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya dan berubah menjadi cahaya yang menyilaukan. Dia tampak persis seperti seorang ratu yang mulia. Saat berikutnya, dia membuka matanya yang indah dan melihat Suke, yang agak terkejut. Dia tersenyum dan berkata dengan lembut, hal kecil. Novel akan diperbarui terlebih dahulu di FREEBN, Vel.com. Kembalilah dan lanjutkan membaca besok, semuanya.